Riwayat Kerajaan Utsmani yang telah berdiri kurang lebih selama 625 tahun harus berakhir pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Majelis Nasional Agung dalam sidang sejak Februari tahun 1924 memutuskan untuk menghapus jabatan khalifah pada 99 tahun lalu. Abdul Majid II yang menjabat khalifah dipersilakan meninggalkan Turki. Ia bersama keluarganya menuju Swiss. Dinasti Utsmani berkuasa lebih dari 6 abad. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian Asia, Afrika, dan Eropa. Puncak kejayaan Utsmani berlangsung pada masa pemerintahan Sulaiman I tahun 1520 sampai tahun 1566. Setelah itu, Utsmani semakin lemah karena pemertakan internal dan kalah perang melawan bangsa Eropa. Kerajaan Utsmani akhirnya diganti dengan Republik Turki. Kerajaan Ottoman mulai melemah setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanuni. Sultan-sultan yang menggantikannya umumnya lemah dan tidak berwibawa. Penyebab lainnya adalah kehidupan mewah dan berlebih-lebihan di kalangan pembesar istana, sehingga banyak terjadi penyimpangan dalam keuangan negara. Pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim tahun 1640 sampai tahun 1648, suasana dalam negeri kerajaan Ottoman menjadi semakin kacau. Para wanita ibu suri dan permaisuri turut campur dalam mengendalikan roda pemerintahan. Ibrahim adalah seorang sultan yang sangat lemah, sehingga ia hanya dijadikan boneka oleh wazirnya Perdana Menteri, yang bernama Mustafa. Pada hakikat Mustafalah yang memegang tampuk kekuasaan. Akan tetapi, kepemimpinan Mustafa tidak mampu menenteramkan suasana, bahkan mengundang banyak permusuhan di kalangan pembesar istana. Pada 1876 Sultan Hamid II naik tahta. Pemerintahannya bersifat absolut dan penuh kekerasan. Karena itu, timbul rasa tidak senang baik di kalangan sipil maupun di kalangan militer. Gerakan-gerakan oposisi terhadap pemerintah absolut Sultan Abdul Hamid II inilah yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan Turki Muda dengan pelopornya, antara lain, Ahmad Riza tahun 1859 sampai tahun 1931, Muhammad Murad tahun 1853 sampai tahun 1912 dan Pangeran Sahabuddin tahun 1877 sampai tahun 1948. Sementara itu, kelompok militer semakin memperketat usaha mereka untuk menggulingkan sultan dengan membentuk komite-komite rahasia, seperti Komite Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan. Salah seorang pemimpin komite itu adalah Mustafa Kemal yang kemudian populer dengan panggilan Kemal Atatürk yang lebih dikenal sebagai Bapak Bangsa Turki. Pada 1908 Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan dapat mendesak Sultan Abdul Hamid II untuk menghidupkan kembali Konstitusi 1876. Akibat desakan itu, pemilihan umum diadakan dan terbentuklah parlemen baru yang diketuai oleh Ahmad Riza dari Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan. Di dalam parlemen baru itu, Turki Muda juga turut memegang kekuasaan.